Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing mbak-mbak lan mas-mas kalasika. Pripun kabare dinten menika? Mugi-mugi sedaya mbak-mbak lan mas-mas sehat. Amin. Dinten menika mas-mas lan mbak-mbak kalasika badhe nglajengaken materi babagan geguritan. 2 minggu yang lalu kita sudah membahas tentang carane maca geguritan. Kemudian kita ulangan tentang pocong dan cangkriman, dan hari ini kita akan melanjutkan lagi tentang geguritan. Anak-anak masih ingat ya, geguritan itu apa? Geguritan itu adalah puisi. Nah, hari ini kita akan belajar cara ngerakit atau cara membuat geguritan, cara membuat suatu puisi. Jadi, kepriye cara ngerakit geguritan? Bagaimana sih cara membuat puisi itu? Yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Kemudian apa? Yang pertama, kita harus nemtokake tema geguritan. Nah, jadi yang pertama harus kita lakukan adalah menentukan tema dari geguritan itu apa. Misalnya, temanya pendidikan, atau kesehatan, atau sekolah, pendidikan, lingkungan, bencana alam, dan lain-lain. Itu adalah tema. Nah, misalnya kita sudah mengambil temanya tentang tadi bencana alam. Bencana alam itu bisa kita jadikan puisi, misalnya judulnya gunung meletus, banjir, longsor, tsunami, dan lain-lain. Jadi, tema itu bisa kita buat lebih luas lagi ke judulnya. Selanjutnya ada milih tembung sing becik, endah, lan pantes. Karena puisi itu karangan yang indah, berarti kita juga harus memilih kalimat yang digunakan itu kalimat-kalimat yang indah dan baik dan juga pantas untuk dibacakan, ya. Selanjutnya, bisa migunakake purwakanthi. Anak-anak masih ingat kemarin Ustazah sudah pernah memberikan contoh sebuah puisi berjudul Gotong Royong. Nah, ketika Google Meet kemarin Ustazah pernah memberikan contoh suatu puisi judulnya Gotong Royong. Nah, di sana dia menggunakan purwakanthi. Purwakanthi itu apa, Ustazah? Jadi, dalam suatu puisi itu di satu bait itu kan terdiri dari beberapa baris. Ada yang 4 baris, 5 baris, bahkan 8 baris itu ada. Nah, di setiap barisnya itu menggunakan akhiran huruf yang berbeda. Misalnya, akhiran hurufnya A semua, akhiran hurufnya an semua, akhiran hurufnya u semua. Nah, itu namanya purwakanthi. Ya, paham ya anak-anak? Purwakanthi itu huruf terakhir yang sama di tiap baris dalam satu bait. Gitu ya. Oke, coba kita bersama-sama, yuk kita tulis geguritan yang sederhana saja. Gawe geguritan. Yang pertama kan kita tentukan tema dulu. Nah, coba kita pilih temanya sekolah. Setelah menentukan tema, kita sudah tahu sekolah. Nah, di sekolah itu ada apa aja sih? Di sekolah itu kan kita bisa sinau, bisa ketemu konco, kemudian bisa berjumpa dengan guru. Nah, jadi kita harus tulis dulu nih. Setelah menulis tema, kita harus apa aja sih yang mau kita tulis dalam puisi kita itu. Jadi, nanti setelah kita sudah tuliskan kita mau nulis ini, dan ini, lalu kita baru menjabarkan apa yang kita tulis di sini. Jadi, sinau, konco, dan guru ini akan kita jabarkan menjadi puisi yang indah yang lebih banyak tulisannya gitu. Coba kita simak. Ini adalah puisi sederhana yang Ustazah buat berjudul Sekolahku. Sekolahku. Nalika pisanan mlebu sekolah, aku durung bisa apa-apa. Aku ora duwe ilmu, banjur aku sinau ana ing sekolah, supaya aku duwe sangu kanggo urip. Sekolahku papan kang nemokake aku lan koncoku. Uga ngenalke aku karo bapak ibu guru. Matur nuwun sekolahku.
Nah, ini adalah contoh puisi sederhana yang Ustazah buat. Perhatikan pada bait pertama. Pada bait pertama ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 baris ya. Pada bait pertama ada 6 baris. Di sini Ustazah tidak menggunakan Purwakanti. Jadi akhirannya ini tidak sama. Ada yang U, A lagi, U, A, dan I. Nah, ini tidak menggunakan Purwakanti. Sedangkan di bait kedua ada 4 baris, ini Ustazah menggunakan Purwakanti karena belakangnya U semua. Nah, ini adalah contoh Purwakanti. Jadi, puisi itu boleh menggunakan Purwakanti, boleh juga tidak. Biasanya puisi itu lebih indah ketika menggunakan Purwakanti, tapi itu pilihan siapa bagi yang mau menulis saja. Jadi bebas boleh pakai Purwakanti, boleh tidak. Nah, ini adalah contoh sederhananya. Sekarang tugas anak-anak, gawe ya, salah siji puisi kanthi tema olahraga. Nah, silahkan dibuat satu tema olahraga. Misalnya olahraga kesukaannya apa? Misalnya Mas Hamas sukanya main sepak bola. Mas Sabik sukanya bersepeda. Atau mbak-mbak siapa sukanya olahraga apa? Apakah lompat tali, atau bermain basket, badminton, dan lain-lain. Olahraga. Nah, selanjutnya setelah memilih judul, kalian tahu di dalam olahraga itu kegiatannya apa saja, manfaatnya apa saja, baru kalian jabarkan. Gitu ya, anak-anak. Nah, satu baris harus membuat berapa baris, Ustazah? Nah, silakan membuat minimal 2 bait ya. 2 bait, setiap bait isinya minimal 4 baris. Gitu ya. Bentar Ustazah ulang. Jadi yang namanya bait itu segini ya. Ini namanya satu bait. Nah, ini satu baris. Satu baris, satu baris, satu baris. Nah, ini 2 bait. Bait pertama ada 6 baris, bait kedua ada 4 baris. Nah, anak-anak silakan membuat minimal 2 bait dan setiap bait isinya 4 baris. Gitu ya. Paham ya? Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh sekali ditanyakan kepada Ustazah. Jika tidak ada yang ditanyakan, silakan langsung dikerjakan tugasnya. Terima kasih. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.